Selamat siang Mbak Atika. Selamat siang, Mbak. Masih ingat dengan saya? Masih Oke Mbak Atika, gimana nih kabarnya hari ini? baik, Mbak. Alhamdulillah. Oke, Mbak Atika sudah makan atau belum? Kebetulan sudah tadi. Gimana Mbak tadi perjalanannya ke sini? Lumayan macet sih, Mbak, kalau di jalan. Oke Mbak Atika, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya Mbak Atika karena Mbak Atika sudah meluangkan waktu untuk kita bertemu lagi dalam sesi konseling kita yang kedua pada hari ini. Nah sebelum itu Mbak Atika, saya mau mengingatkan lagi sama seperti pada sesi konseling yang pertama, di mana nantinya apapun yang ingin Mbak Atika sampaikan akan saya jaga kerahasiaannya, dan saya juga mohon izin untuk menindaklanjuti apabila nanti ada sesuatu hal yang sekiranya dapat membahayakan Mbak Atika maupun orang lain. Saya mohon izin untuk menindaklanjuti dan mengevaluasi bersama dosen saya. Nah, sesi konseling ini sama seperti yang sesi konseling yang sebelumnya, kira-kira akan berjalan selama 10 menit sampai 15 menit ke depan. Dan Mbak Atika nanti jangan ragu untuk menyampaikan apa saja yang ingin disampaikan ya Mbak Atika ya. Ya, Mbak. Gimana Mbak Atika, sudah siap? Sudah. Saya izin sebelumnya untuk saya izin untuk mereview lagi ya apa yang sudah Mbak Atika sampaikan pada sesi konseling yang pertama kemarin. Mbak Atika menyampaikan bahwa belakangan ini Mbak Atika sering mengalami perubahan mood, sering mengalami perubahan emosi, terutama dalam bergaul, terutama dalam menghadapi orang lain, dan juga berdampak pada kuliahnya Mbak Atika karena terjadi perubahan nih dalam hubungannya Mbak Atika, di mana pasangan Mbak Atika ini melakukan perubahan, yaitu dengan melanggar komitmen yang sudah disepakati di awal, di mana pasangan Mbak Atika ini bersikap terburu-buru dan yang seharusnya saling mendukung dalam pendidikan dan karir, namun belakangan ini sering mempertanyakan kembali nih kelanjutan hubungannya Mbak Atika. Gitu. Apakah betul Mbak Atika? Benar, benar. Oke Mbak Atika, sejauh ini nih apa sih yang sudah Mbak Atika lakukan untuk mencoba mengurai permasalahan ini Mbak? Sejauh ini sih aku udah coba sebenarnya buat kayak apa ya, kalau dia lagi emosinya tiba-tiba nggak kontrol, terus dia tiba-tiba kayak nggak jelas gitu kan maunya apa, ya aku coba apa ya buat meredam diri aku sih, emosi aku udah aku redam, maksudnya aku kayak hindarin dia lah, kayak dulu lah males gitu kan nanggepinnya. Terus juga aku udah coba ngomong tapi ya sama aja gitu, kayak kemarin-kemarin nggak ada perubahan, jadi kayak ya gitu-gitu aja gitu. Jadi aku juga sekarang kayak ya capek aja karena aku udah, menurutku aku udah usaha tapi apa ya, dari dia nggak ada perubahan gitu, Mbak. Oke, berarti sejauh ini tuh belum ada perubahan yang signifikan ya Mbak untuk mengurai masalah Mbak Atika ini. Belum ada sih. Terus juga aku kalau misalnya kayak dia apa tuh lagi rese gitu ya, kayak ngeselin dia, kadang aku juga karena malas nanggepinnya aku blok gitu kadang. Terus kayak kalau aku ngerasa kayak udah siap dan udah mau respon dia lagi, ya aku buka blok WA-nya gitu. Jadi kayak ya gitu terus sih, Mbak, aku blok aku buka gitu aja sih, karena malas gitu komunikasi sama dia kalau lagi dianya lagi gitu nuntut sesuatu yang sebenarnya aku memang, kan dia udah tahu aku nggak bisa kasih gitu. Oke, jadi kalau Mbak Atika lagi mood nih, lagi mau untuk menanggapi itu Mbak Atika buka blognya lalu ditanggapi. Tapi kalau lagi malas tuh sering di blog gitu ya Mbak ya. Berarti kalau pasangan Mbak Atika ini caranya untuk melakukan pelanggaran ini tuh jadi dengan Mbak Atika mengganggu Mbak Atika melalui medsos begitu kah? Iya benar, Mbak. Oke, Mbak Atika. Sebenarnya nih hubungan Mbak Atika sendiri dengan pasangan Mbak Atika tuh sudah berapa lama sih Mbak? Sekarang sih sudah masuk tahun ketiga sih, Mbak. Yang ketiga, cukup lama juga ya. Iya cukup, Bukan udah waktu yang lama sih. sebentar gitu kan ya Mbak. Mau 3 tahun, jalan 3 tahun lah.
Oke, tapi sebenarnya Mbak Atika itu masih punya perasaan sayang nggak sih sama pasangan Mbak Atika? Kalau sayang pasti ya Mbak, maksudnya kayak kita juga menjalani hubungan dengan komitmen yang udah kita sepakati di awal itu juga bukan baru kemarin atau bulan kemarin, jadi kayak ya udah bertahun-tahun, jadi kayak aku kalau dibilang sayang ya pasti sayang banget lah gitu. Jadi dari Mbak Atika sendiri juga sebenarnya masih sayang gitu ya, dan Iya benar-benar. sebenarnya sayang juga kalau misalnya hubungannya harus berakhir karena hal ini kan Mbak Iya ya. benar, kayak Nah, menyayangkan aja sih hal ini terjadi gitu Mbak. iya. Tapi kalau misalnya nih Mbak Atika merasa masih sayang nih sama pasangannya Mbak Atika, apakah dibenarkan nih kalau misalnya pasangannya Mbak Atika tuh melakukan kesalahan, lalu Mbak Atika tuh cenderung menghakimi dan tidak memberikan maaf gitu Mbak? Ya sebenarnya enggak sih Mbak, tapi ya aku juga bingung gitu gimana ya gitu, jadi kayak dia gitu sih gitu, kayak ngeselin. Kayak aku juga kayak misalnya aku udah maafin terus diulangin lagi, jadi kan aku males Mbak buat apa ya, buat maafin lagi gitu. Oke Mbak Atika, pernah nggak sih Mbak terbesit di pikirannya Mbak Atika bahwa pasangan Mbak Atika tuh melakukan hal ini tuh sebagai wujud rasa sayangnya dia, sebagai wujud ingin menjaga Mbak Atika? Pernah nggak sih berpikir seperti itu Mbak? Belum sih, nggak ada sih, kayak aku mikirnya kayak dianya aja yang egois gitu. Kalau misalnya Mbak Atika berpikir apa yang dilakukan pasangannya Mbak Atika ini sebagai wujud dari pasangan Mbak Atika ini berkomitmen untuk menghindari zina, pernah nggak sih Mbak berpikir seperti itu Mbak? Belum sih Mbak, kalau mikir sampai sana belum pernah sih, nggak kepikir sih. Jadi selama ini Mbak Atika berpikir apa yang dilakukan pasangannya Mbak Atika tuh apa ya, terkesan sebagai wujud egoismenya dia sendiri gitu ya Mbak ya? Iya Mbak, karena kan apa ya, kan aku tadi komitmennya tuh dari awal udah jelas dan tiba-tiba berubah, itu kan aku rasa kayak ya dia itu pengennya dia bukan pengennya aku, seharusnya kan keinginan kita bersama karena yang menjalin hubungan itu kita berdua gitu. Oke, coba nih saya ingin mengajak Mbak Atika berpikir dari hal-hal yang simpel nih. Misalnya nih Mbak Atika besok ada ujian. Nah, di malam harinya Mbak Atika tuh berpikir bahwa besok ujiannya pasti gampang nih, soal-soalnya pasti aku bisa ngerjain karena materi-materi yang diberikan itu aku sudah cukup menguasai. Lalu apa yang akan terjadi pada ujian di esok harinya Mbak, menurut Mbak Atika? Mungkin jauh lebih baik, ya lebih siap gitu sih Mbak. Jadi lebih pede gitu kan Ya, Mbak, jadi lebih percaya diri kali. optimis gitu kan ya. Kalau dibandingkan nih pada malam harinya, Mbak Atika tuh berpikir bahwa ini tuh ujiannya susah banget, soalnya pasti aku nggak bisa ngerjain, mana materinya banyak aku nggak bisa, jadi berdampak pada malam itu tuh Mbak Atika nggak mau belajar karena berpikirnya udah sia-sia aja gitu perjuangannya. Kira-kira apa yang akan terjadi Mbak pada ujian yang di esok harinya? Apa ya, mungkin ya terasa lebih sulit sih karena dari awal udah berpikir negatif kali ya. Iya, itu kan Mbak dari awal sudah berpikir negatif. Nah, coba nih kalau diterapkan pada sesuatu yang sedang Mbak Atika alami sekarang. Misalnya nih Mbak Atika melihat permasalahan ini hanya dari sudut di mana pasangan Mbak Atika tuh melakukan hal ini sebagai wujud egoismenya dia, sebagai rasa ingin menguasai Mbak Atika. Pasti akan rasanya kita juga berat nggak sih Mbak kalau misalnya ditekan seperti itu? Iya sih Mbak, benar benar. Coba kalau misalnya Mbak Atika memandang permasalahan ini dari sisi dimana, oh berarti pasanganku tuh sayang nih sama aku, dia wujud sayangnya tuh seperti ini dan ingin menjaga aku biar terhindar dari zina. Coba kalau misalnya Mbak Atika berpikir seperti itu, kira-kira apa yang terjadi nih Mbak? Ya mungkin akan jauh lebih enak ya, karena mungkin aku juga harus ngerti dia gitu ya Mbak ya, kayak ya kalau gitu, kalau nggak gitu ya mungkin aku juga egois sih kalau berpikirnya kayak yang tadi, tapi ya bener juga sih Mbak, jadinya aku lebih memahamin apa ya, maunya dia sih. Ya bener sih Mbak.
Oke, coba kita kembali lagi nih pada yang apa yang sudah Mbak Atika lakukan sebelumnya ya. Kan ada dua pilihan tuh, di mana yang pertama Mbak Atika mencoba untuk menanggapi apa yang ingin dia sampaikan dengan buka blognya, terus mencoba menjawab nih apa yang dia ingin utarakan. Ya pasti Mbak Tika pada awalnya ngerasa kesel gitu ya, kenapa harus mengulang lagi apa yang seharusnya dia udah sadari ini dari awal. Kayak kita juga pertama-tama harus meredam emosi kita dulu kan, nggak enaknya. Nah, tapi sisi positifnya kalau misalnya Mbak Atika mau untuk mendengarkan, mau mengerti apa yang sebenarnya dia inginkan melalui komunikasi itu, kan pasti masalahnya bakal selesai kan Mbak dengan komunikasi ini. Iya benar. Nah, coba dibandingkan kalau misalnya di pilihan kedua, di mana Mbak Atika tuh ngeblok pasangannya Mbak Atika. Ya emang rasanya tuh kita seneng ya Mbak, karena di awal tuh kita nggak merasa diganggu sama sekali, karena kan dia sama sekali nggak bisa ngechat, sama sekali nggak bisa nelpon. Tapi ya itu sisi negatifnya, emang masalah ini nggak bakal selesai dengan kita menghindari komunikasi itu kan Mbak. Iya benar Mbak. Nah, menurut Mbak Atika nih, dari dua pilihan yang ini tadi, kira-kira yang mana nih yang akan Mbak Atika pilih? Dua-duanya sih Mbak, jadi kayak menurutku ya kayaknya aku bisa ngelakuin dua-dua itu. Jadi memang satu, aku nggak buka blokir dan blokiran dia lagi, terus mungkin juga ya bener sih, jadi kayak aku harusnya nggak menghindar gitu ya, karena ya capek juga sih Mbak kalau ngindar terus, jadi kayak kapan selesainya ya, jadi kayak ya memang harus segera diselesaikan sih dalam waktu dekat ini mungkin. Karena kan sebenarnya kalau kunci hubungan itu emang harus dari saling memaafkan dan komunikasi ya Mbak ya. Berarti dari dua cara yang tadi, yang paling efektif yang mana Mbak? Menurutku komunikasi sih. Tetap harus komunikasi kan ya Mbak ya. Ya, Nah, kira-kira Mbak Atika siap nggak sih kalau misalnya nanti Mbak Atika mencoba untuk membangun komunikasi yang lebih baik nih, dengan cara yaitu lebih mau mendengarkan apa yang pasangan Mbak Atika inginkan gitu. siap sih Mbak. Sudah punya kemauan ya Mbak kalau untuk nanti kedepannya komunikasi lagi. Iya, insya Allah mau. Nah, coba nih Mbak Atika, karena tadi sudah ada niat dan kemauan ya, coba dipraktekin nih ke saya. Misalnya saya jadi pasangannya Mbak Atika, kira-kira nanti Mbak Atika mau ngomongnya gimana sih Mbak? Ya aku cuman gimana ya Mbak, aku pengen ngomong ke dia kalau kamu tuh seharusnya apa ya, paham sih gitu kan maunya aku apa, karena kita juga di awal udah sepakat dengan komitmen ini, kita juga udah nggak sebentar menjalani hubungan ini, sudah mau 3 tahun, terus juga aku mau kamu bisa ngertiin aku, terus kalau kamu udah ngertiin aku juga bisa ngertiin kamu gitu. Kalau misalnya kamu egois terus jadinya aku juga ikut egois gitu. Jadi aku mau kita bicarain baik-baik lagi gimana hubungan kita ke depannya, komitmen kita gimana ke depannya. Terus ya harapan aku ya kita bisa sama-sama komitmen yang kayak awal kita sepakati gitu, kamu support aku support kamu, terus komunikasi kita jadi baik lagi, terus apa ya, nggak ribut-ribut tentang hal-hal kecil, jadi kayak ya saling ngerti lah satu sama lain. Itu aja sih Mbak, pengen gitu sih. Oke, dari apa yang sudah Mbak Tika sampaikan tadi ya, menurut saya sih emang maksudnya Mbak Tika sih sudah dapat nih, udah dapat kuterima. Tapi mungkin kedepannya akan menjadi lebih baik lagi kalau misalnya Mbak Tika tuh menekan dulu emosinya Mbak Tika. Jadi bicaranya dengan kepala dingin ya, dan juga memberi kesempatan dianya juga nih untuk menjawab. Jadi Mbak Tika jangan tiba-tiba menghujani dia dengan banyak pernyataan dan pertanyaan yang sekiranya bikin dia itu jadi apa ya, merasa bersalah gitu ya Mbak Etika ya. Nah, nanti mungkin juga bisa dipraktekkan nih Mbak, waktu sebelum ingin berkomunikasi dengan dia, caranya Mbak Atika untuk menekan emosinya Mbak Atika itu dengan relaksasi. Caranya gampang banget dan gratis, yaitu dengan menarik nafas, menghembuskan nafas itu kira-kira selama 30 detik. Coba nih Mbak Atika, coba tarik nafas, keluarkan. Nah, nanti bisa diulang selama 30 detik atau 1 menit
sebelum Mbak Atika nanti ingin coba berkomunikasi, jadi mungkin keadaannya Mbak Atika tuh akan jauh lebih tenang, akan jauh lebih nyaman, biar nggak terbawa emosi gitu ya Mbak ya. Nah, tadi balik lagi nih Mbak ke komitmen Mbak Atika, yang sesuatu yang ingin Mbak Atika lakukan ke depannya yaitu kan dengan mencoba membangun komunikasi kembali dengan lebih baik ya Mbak. Kira-kira mau dilakukan kapan nih Mbak? Mungkin aku cari waktu yang pas gitu ya Mbak, mungkinnya dalam waktu dekat ini sih. Oke, jadi senyamannya Mbak Atika dulu ya. Aku juga paham banget kalau misalnya kita memaksakan sesuatu yang kira-kira menurut kita belum siap atau belum pas, itu kan pasti rasanya mengganjal banget ya. Nah, jadi nanti Mbak Atika bisa cari waktu nih, kira-kira kapan Mbak Atika merasa siap, kapan Mbak Atika merasa nyaman, boleh dicoba untuk memulai komunikasi yang lebih baik ya Mbak Atika ya. Nah, setelah ini kan Mbak Atika sudah berniat seperti itu. Nah, kira-kira di sesi konseling yang kedua ini, kira-kira Mbak Atika tuh mendapatkan apa sih Mbak dari sesi ini? Ya aku ngerasa lebih plong aja sih Mbak, maksudnya ya lebih tercerahkan ternyata. Oh iya, selama ini aku kayaknya salah nih ngehindar mulu gitu kan. Ya mungkin kedepannya aku juga dapat dari sesi ini, kayak aku tahu kalau misalnya aku nggak bisa nih hindar lagi, ya memang harus dikomunikasiin dan segera diselesaikan. Terus juga aku kayak, ya bener sih kata Mbak Monik, mungkin ya memang harus segera dibicarakan, harus diselesaikan, nggak boleh hindar lagi. Ya aku jadi apa ya, sadar aja sih gitu, ternyata yang selama ini aku lakuin tuh harusnya nggak gini sih, nggak hindar-hindar, dan ya mungkin lebih memahami pemikiran pasanganku juga gitu, jadi nggak maunya aku aja gitu, jadi kayak ya saling memahami aja ke depannya. Oke, jadi intinya di sesi konseling yang kedua ini Mbak Tika sudah mendapatkan sisi positifnya gitu ya Mbak Iya, benar. dari permasalahannya Mbak Tika. Oke, coba saya rangkum ya Mbak dari hasil kita bertemu selama 2 kali ini, bahwa yang awalnya Mbak Tika sering merasa ada gangguan mood, merasa ada gangguan emosi karena ada perubahan di hubungannya Mbak Atika, di mana pasangannya Mbak Atika nih sering apa ya istilahnya memaksa atau tergesa-gesa dengan hubungannya Mbak Atika, meminta penjelasan karena yaitu tadi karena pada awalnya yang seharusnya saling sepakat untuk pendidikan dan karir, untuk saling mendukung, tetapi dia tiba-tiba melakukan hal itu. Nah, di sesi ini Mbak Atika sudah mendapatkan sisi lain nih dari apa yang dilakukan pasangan Mbak Atika, di mana itu merupakan wujud sayangnya ya Mbak ya, wujud dari dia ingin menjaga Mbak Atika sehingga dia melakukan hal ini. Nah, nanti kedepannya Mbak Atika ingin mencoba nih menghubungi dia kembali, mencoba komunikasi dengan kepala dingin yang hasilnya nanti saling mengerti nih maunya satu sama lain itu bagaimana gitu ya Mbak ya. Oke, kira-kira untuk kali ini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak Atika? Sejauh ini cukup sih Mbak. Oke, jadi bisa dimulai ya Mbak, nanti silahkan untuk mencari waktunya. Oke, Siap kalau Mbak. misalnya Mbak Tika sudah merasa cukup, saya cukupkan untuk sesi konseling kita yang kedua ini. Terima kasih ya Mbak Atika. Terima kasih juga Mbak Onik.